Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian, masih dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2. Pada materi ini kita akan bahas tentang jurnal penyesuaian pada transaksi perusahaan dagang. Kita lanjutkan ya, langsung saja. Nah, apa itu jurnal penyesuaian? Jadi, jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian adalah suatu jurnal yang berfungsi untuk memperbaiki atau menyesuaikan saldo-saldo akun buku besar dalam neraca saldo, di mana pada akhir periode saldo-saldo akun tersebut belum menunjukkan saldo yang benar. Semestinya dicatat dan diakui pada periode tahun tersebut. Atau dengan kata lain, agar saldo-saldo akun yang terdapat dalam neraca saldo sama dengan kenyataan sebenarnya. Jadi pembuatan ayat jurnal penyesuaian ini mengakibatkan harus dibukanya akun-akun baru. Nah, tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian, jadi proses penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi setelah mengidentifikasi lebih dahulu data penyesuaian. Dalam prakteknya, jurnal penyesuaian harus disusun dari kolom penyesuaian di dalam kertas kerja. Tujuannya yang pertama, untuk mencatat transaksi perusahaan yang telah terjadi tetapi belum dicatat. Lalu yang kedua adalah untuk mencatat transaksi perusahaan yang terjadi karena saldonya tidak sesuai. Nah, adapun akun-akun yang membutuhkan penyesuaian diantaranya adalah pertama, akun perlengkapan, lalu beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan penyusutan aset tetap. Nah, jurnal penyesuaian disusun berdasarkan dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode, seperti yang telah dilakukan dalam akuntansi perusahaan jasa. Untuk itu, saldo-saldo yang tampak di neraca saldo masih perlu dibuat jurnal penyesuaiannya. Ya. Oke. Yang pertama adalah penyesuaian persediaan barang dagang, karena ini adalah transaksi perusahaan dagang ya. Jadi, persediaan barang dagang juga membutuhkan penyesuaian. Nah, ini metode ikhtisar laba rugi. Saldo persediaan barang dagang dalam neraca sisa adalah persediaan barang dagang pada awal periode yang harus disesuaikan dengan kenyataan yang ada pada akhir periode akuntansi. Persediaan barang dagang awal merupakan unsur yang harus dikoreksi melalui akun ikhtisar laba rugi. Sedangkan persediaan barang dagang pada akhir periode yang masih ada di gudang merupakan unsur laba. Sehingga jumlah persediaan barang dagang akhir harus dimunculkan. Penyesuaian untuk mengoreksi persediaan barang dagang dengan akun ikhtisar laba rugi memiliki dua jurnal penyesuaian. Jadi gini ya, contoh. Pada akhir periode pembukuan dalam perusahaan dagang, PD Janua terdapat data. Nah, ada data persediaan awal, ada data persediaan akhir. Persediaan awal menunjukkan angka 80 juta, persediaan akhir menunjukkan angka 55 juta. Maka, proses penyesuaiannya dibuat dua pencatatan. Jadi yang pertama, kita menggunakan akun ikhtisar laba rugi, posisi debit sebesar 80 juta. Lalu kontra akunnya adalah persediaan barang dagang pada posisi kredit 80 juta. Lalu persediaan barang dagang pada posisi debit senilai saldo akhirnya 55 juta. Kemudian dicatat lagi dengan akun ikhtisar laba rugi pada posisi kredit dengan nominal yang sama yaitu 55 juta. Itu ya. Jadi penyesuaian persediaan barang dagang metode ikhtisar laba rugi. Lalu yang kedua akun perlengkapan. Nah, perlengkapan pada saat membeli dicatat sebagai harta sehingga saldo normalnya ada di posisi debit. Ya, jumlah saldo perlengkapan pada akhir periode biasanya tidak sesuai lagi dengan kenyataan karena sebagian habis dipakai. Nah, jumlah perlengkapan yang habis dipakai ini dicatat sebagai beban, ya. Di akhir periode diakui adanya beban perlengkapan, posisi debit dan perlengkapan berkurang di kredit. Kemudian beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka berarti sejumlah beban yang sudah dibayar lebih awal, maka diakui sebagai aset seperti sewa di muka, asuransi di muka. Nah, di akhir periode yang sudah dipakai itu akan diakui sebagai beban. Contoh di sini ya, dibayar iklan ya untuk 1 tahun. Nah, pada periode 31 terhitunglah ya yang sudah menjadi bebannya.
Ya, maka akun yang digunakan beban iklan pada debit, iklan dibayar di muka pada posisi kredit. Ya. Next, berikutnya adalah pendapatan diterima di muka. Nah, akun yang diterima di muka akan dicatat sebagai utang sehingga harus dilakukan penyesuaian pada akhir periode. Contoh di sini tanggal 1 Juli 2016 diterima pendapatan bunga 1 juta untuk 1 tahun. Pada akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian untuk masa 6 bulan, berarti 6 bagi 12 ya, 6 per 12 dikali 1 juta maka dapatlah 500.000. Jadi dicatat utang bunga pada posisi debit 500.000, pendapatan bunga pada posisi kredit 500.000. Lanjut, beban yang masih harus dibayar. Nah, seperti apa nih? Beban yang masih harus dibayar merupakan kewajiban perusahaan dan dianggap sebagai utang. Contoh, beban yang masih harus dibayar biasanya seperti beban gaji, beban iklan, sewa, gitu ya. Nah, ini contoh misalnya gaji. Gaji yang masih harus dibayar sebesar 3 juta. Maka perusahaan mengakui adanya beban gaji di posisi debit dan mengakui juga adanya utang gaji karena belum dibayarkan pada posisi kredit. Lalu pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatan yang masih harus diterima oleh perusahaan akan dicatat sebagai piutang. Nah, berarti kalau piutang bertambah posisi debit ya. Contoh di sini adanya bunga, ya, pendapatan bunga yang masih harus diterima tapi belum dibayarkan. Maka piutang bunga bertambah pada posisi debit, pendapatan bunga pada posisi kredit. Terakhir ada penyusutan aset tetap atau aktiva seperti peralatan, gedung, kendaraan, mesin-mesin. Nah, itu kan akan mengalami penyusutan. Nah, maka di akhir periode akan dihitung berapa nih penyusutannya ya, depresiasinya. Nah, maka di akhir periode dibuatlah beban penyusutan bertambah di debit, akumulasi penyusutan bertambah di kredit. Ya, ini ada contohnya. Biasanya kalau bicara penyusutan itu tergantung metodenya. Nah, kebanyakan yang dipilih adalah metode garis lurus. Jadi setiap periode penyusutannya sama. Gitu ya. Baik, itulah materi yang kita bahas mengenai jurnal penyesuaian. Semoga bisa dapat dipahami. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa baca di modul pengantar akuntansi 2 ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.